Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Wa bihi qala an Abbad bin Tamim an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu qala syukiya ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'an fi sholati faqala la yansarifu hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Menyampaikan kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki yang dianya dikhayalkan kepadanya seolah-olah ya ada atau tidak ada. Annahu yajidu syai' fi shalah. Dia dapatkan ketika waktu sholatnya itu sesuatu. Ini angin sudah keluar atau belum keluar ini ya. Masalah sama saya, angin keluar atau sudah keluar atau belum lagi keluar. Kata orang tersebut, Allahu Akbar. Dalam perutnya gerak. Maklumlah sudah lapar. Bila lapar masuk angin dah. Angin ni bila dah masuk ingin keluar, maka dia cari tempat keluar. Syaitan pandai ganggu kita. Dah pandai syaitan ganggu kita, dia buat macam-macam. Kadang tak keluar pun terasa tak keluar. Dia embus-embus dari belakang. Itu memang tukang, namanya syaitan yang tukang embus belakang kita. Nah, dan syaitan khusus untuk embus belakang kita supaya kita syak. Sebab itulah kata Rasulullah SAW, la yansarifu hatta yasma'a sautan. Janganlah dia keluar sehingga dia dengarkan suara. Au yajida rihan, atau dia cium bau. Jadi dua pertanda ini untuk menguatkan. Dalam kaidah kaidah fikih mengatakan al-yaqinu la yazalu bisyak. Yakin itu tidak akan dapat dihilangkan dengan syak. Jadi kalau sudah ada yakin, tidak akan ada syak kembali. Jadi mesti dikuatkan keyakinan. Yakinnya mana yakinnya? Kalau sudah syak, yakinnya mana? Yakinnya bahwa kita tidak batal. Jadi jangan keluar. Sebab kalau sekiranya kita keluar hanya setakat syak, haram. Nah, kalau kita keluar hanya karena sebabkan syak, atau syak 50-50, 50-50, mungkin ya mungkin tidak. Tidak sampai kepada zon, syak saja, haram hukumnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tubtilu a'malakum." Wala tubtilu a'malakum, janganlah kamu batalkan amal kamu. Dalam segala yang fardu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa aqimus siyama ilal lail." Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyempurnakan saum. Wa atimul hajj wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah. Maka demikian juga salat kita mesti sempurnakan sampai akhir. Wajib hukumnya apabila kita telah melaksanakan sesuatu yang fardu, mengakhirnya sampai habis. Jangan disebabkan dengan adanya syak kita batalkan amal kita, maka hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Nah, kembali kepada untuk penetapan yang yakin. Kalau sekiranya seseorang itu syak atau ragu-ragu dalam keadaan sholatnya apakah sudah keluar atau tidak, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dua perkara. Yang pertama, apakah kamu dengarkan suara? Kalau tidak, lanjutkan sholat. Yang kedua, apakah kamu mendengar, mencium baunya?
Kalau kamu mencium baunya, maka batalkan sholat. Kalau tidak, maka teruskan sholat. Sudah, itu saja. Tapi kalau sekiranya kamu sudah dengarkan suaranya, teruskannya lagi. Itu mungkin sakot. Diteruskan haram hukumnya. Karena kamu dalam keadaan sudah tidak berwudu. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima orang yang sholat dalam keadaan tidak bersih atau tidak suci. Nah, atau kamu mencium bau. Hanya memang baunya bau telur busuk, tahu? Telur busuk, oh, mungkin ada orang jual telur busuk kot. Padahal ada syak tadi itu, kemudian tercium bau. Dia buat begini lagi. Oh, ini masih syak. Tidak, kedua-duanya itu sudah tanda yakin adanya apa? Adanya batal wudu. Sebab permasalahan yang kita lihat ialah syaitan suka mengganggu kita. Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita sholat Allahu Akbar, sebelumnya kita hendaknya membaca ayat apa? Qul a'udzu birabbin nas, ya, 3 kali, kemudian kita apa? Kita semburkan atau kita udahkan tanpa ada udah, ya, tanpa ada air 3 kali, agar jangan syaitan datang mengganggu kita. Syaitan datang daripada kiri. Nah, jadi kalau kita tak buat begitu, biasanya syaitan selalu mengganggu kita dengan berbagai macam cara. Sebab itu saya katakan ketika kami membaca kitab Bidayah wal Hidayah, siapa saja yang merasakan bahwasanya dia tidak dicoba dan tidak ditipu oleh syaitan, maka dia telah tertipu daya dengan sebesar-besarnya. Siapa saja yang terasa aman daripada tipu daya syaitan, maka dia telah tertipu daya besar. Nah, sebab syaitan tak akan mungkin mendiamkan kita. Syaitan tidak akan mungkin mendiamkan kita dengan berbagai macam amal kebaikan yang kita laksanakan. Sebab itulah kita mesti berhati-hati. Apakah amal kita ini benar atau tidak benar? Karena syaitan selalu menjatuhkan kita kepada hal yang jahat. Sebab itu dalam kawaid, ya, kalau telah terjadi seperti ini, contohnya kita sholat, kadang-kadang kita sholat terlalai, Allahu Akbar 3 atau 4, maka yang yakinnya adalah 3. Ambillah bilangan yang paling kecilnya. Itu masuk kepada bab baqa'u kana ala ma kana, menetapkan sesuatu yang telah ada. 3 atau 4, yang 3 itu pasti dia apa? Pasti dia sudah ada. Yang 4 ini belum tentu juga ada, kan gitu. Nah, kalau kelebihan bagaimana? Kelebihan itu adalah bagian daripada untuk menghina syaitan. An Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadha'ahu ala thawbihi wa lam yaghsilhu. Daripada Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah, bahwasanya beliau datang dengan anak bibnin laha, dengan anaknya, anak yang baru lahir yang masih kecil. Lam ya'kul ta'ama, anak tersebut tidak makan makanan kecuali hanya apa? Hanya susu. Sebab Rasulullah mengatakan susu adalah sesuatu yang dapat menggantikan makanan atau kedudukan makanan. Bila kita minum susu, air susu apa saja, susu tersebut dapat menggantikan kedudukan makanan daripada yang kita perlukan setiap harinya. Jadi anak tersebut tidak minum susu. Jadi beliau datang kepada Rasulullah SAW pada zaman dahulu kala atau zaman Rasulullah SAW, banyaklah ibu-ibu atau orang-orang yang memiliki anak membawa anak tersebut kepada Rasulullah SAW. Gunanya adalah untuk mencari keberkatan agar dapat berkat dari orang yang soleh. Sebab itu ulama-ulama mengatakan hal ini adalah sunnah, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Adhkar Asy-Syarif.
Ya, dalam kitab Al-Adhkar itu beliau mengatakan disunahkan bagi kita untuk membawa anak kita yang baru lahir kepada orang-orang yang dipandang soleh di kampungnya, yang dipandang soleh. Sebab masalahnya kesolehan ini kita pun tak tahu. Dia nampak soleh tapi seperti iblis, betul tak? Nampak soleh tapi seperti iblis itu biasa saja tuh. Nah, karena hakikat tentang kesolehan itu semuanya mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita pandang soleh, kita bawakan anak tersebut kepada orangnya agar mereka mendoakan dengan keberkatan. Sehingga apabila didoakan dengan keberkatan, maka jadilah anak tersebut insya-Allah Ta'ala jadi orang yang barokah dan orang yang soleh pula. Nah, ini yang diperlukan. Jadi cita-cita seorang ayah agar anaknya menjadi seorang yang soleh, jadi seorang yang alim, jadi seorang yang mufassir, yang muhaddis, yang benar-benar menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah salah satu tujuan yang sangat baik sekali. Tapi jikalau sekiranya seorang ayah menginginkan anaknya menjadi seorang penyanyi yang terkenal, tersohor, menjadi bintang film yang memang terkenal, jadi bintang film Hollywood dan sebagainya, maka ini salah satu bahagian daripada cita-cita yang salah. Jadi jikalau sekiranya kamu punya anak, maka hendaklah kamu anak itu dibawakan kepada orang yang soleh, yang menurut orang dia itu adalah soleh di kampung kita, ya. Kemudian mintalah kepada dia agar dilaksanakan apa? Ditahnik. Tahnik itu sebagaimana saya sebutkan dalam blog saya yang telah diriwayatkan daripada Asma radhiyallahu taala anha, ya, itu tamar dimakan. Tamar dimakan, sudah setelah tamar dimakan dikunyah-kunyah sampai halus, baru tamar itu dimasukkan ke dalam mulutnya sang bayi. Begitu. Bukan diambil dimasukkan, enggak. Dibukakan mulut bayi itu, masukkan. Paham? Jadi kita kebanyakannya kita ambil, kita masukkan, enggak seperti itu. Dan saya juga telah melihat cara tahnik itu daripada Syekh saya, Syekh Muhammad Abdullah Amin Al-Harari Al-Syafi'i Al-Makki, pengarang kitab Sarah Sahih Muslim dan pengarang kitab tafsir. Ketika kami menziarahi beliau, dia tahnikkan anaknya, anak-anak daripada seseorang dengan seperti itu. Ya. Waktu itu Ustaz Fauzan, Ustaz Faruq sama Fauzan ikut. Pawas. Tengok sendiri kan bagaimana dia masukkan. Dan saya tengok juga hadis seperti itu juga, bukan diambil, tapi dimasukkan. Nah, kita banyak salah buat karena kita tak baca hadis itu. Tengok dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Jangan nanti kita salah buat tuh, karena kita ni kan dipandang orang, ya, Ustaz Fawaz ni, oh Ustaz Syekh Fawaz, Masya Allah, benar ada punya anak ni, tolong dulu buatkan tahnik sama dia. Tapi makanan tu mesti apa dulu, pecah semuanya dah. Jangan ada gumpal-gumpalan lagi, itu masih ada, dimasukkan ke dalam mulutnya, mati cepat dia. Nah, kalau ada air zam-zam, boleh sikit masukkan air zam-zam supaya dia pecah, hancur. Fa'ajlasahu fi hijrihi, maka Rasulullah letakkan ke pangkuannya. Ini menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah SAW sangat penyayang dengan anak. Nah, kita juga dituntut untuk sayang dengan anak kita, cinta dengan anak kita. Seorang laki-laki bangga dia punya anak, dia kata, aku tak pernah buat anakku seperti ini. Maka Rasulullah kata, orang yang tak menyayangi maka tak disayangi. Nah, jadi kalau kamu menyayangi orang, maka Allah akan sayangi kamu. Sayangi anak-anak kamu, sayangi anak orang lain, ya. Kalau anak orang lain kau pukul, nanti anak kamu juga kena pukul. Jadi sayanglah anak orang lain dan anak kita sendiri. Fabala ala thawbih, maka anak ini kencing dia, ya. Anak ini kencing dia di atas pangkuan Rasulullah SAW. Bada'a bima'in, maka Rasulullah minta air, fanadahu ala thawbihi, maka dia percik-percikkan. Dia tak basahkan, cuma dipercikkan saja seperti ini, ya. Begini. Nah, saya langsung percikkan badan saya ini, saya untuk tunjukkan bagaimana caranya. Nah, sebab begitulah guru kami buat. Dibuatnya percikan langsung ke ininya. Ini adalah salah satu bahagian cara untuk bagaimana membersihkan najis yang al-mukhaffafah, yang ringan, ya. Karena anak ini katanya lam yakulit ta'ama, belum lagi makan sesuatu. Jadi pada abima'in fanadahu ala thawbihi wa lam yaghsilhu,
Ditaktidkan kembali, dikuatkan kembali kata walam yaghsilhu, dan tidak dibasuhnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabiyyin, didatangkan kepadanya ya anak kecil, tujuannya adalah untuk ditahnik dan untuk diberikan keberkatan. Sebagian daripada anak itu kadang-kadang dipegang Rasulullah SAW kepalanya, sehingga mana yang dipegang Rasulullah SAW kepala mereka itu sampai tuanya tak beruban. Pada adimain, maka dia minta untuk ditangkan air, fa'atba'u iyahu, maka dia memercikkan air tersebut. Wal muslim fa'atba'u baulahu wa lam yaghsilhu, maka dia percikkan dan tidak dia basuh. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya hadis najis mukhaffafah ini hanya cukup dipercikkan saja. Najis terbagi 3 bahagian, tadi dah kita bicarakan sebelumnya ya. Najis terbagi 3 bahagian. Yang pertama najis mukhaffafah, yaitu apabila ada anak laki-laki. Dari sini sebutkannya al-utiya bisobiyyin. Jadi kalau kita utiya bisobiyyin berarti anak laki-laki, bukan perempuan. Sebab itu dalam Syafi'iyah mengatakan kalau sobiyah mesti juga dicuci. Kalau sobiyah mesti dicuci. Apa dasar daripada orang-orang Syafi'i yang mengatakan mesti anak perempuan, laki-laki bukan perempuan? Karena yang dilihat di situ adalah bibnin laha, bukan bibintin laha. Satu, yang keduanya utiya bisobiyyin, anak laki-laki. Tidak dikatakan anak perempuan, dan tidak ada pengkiasan di situ tentang masalah anak perempuan. Karena kencing laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Sangat apa? Berbeda. Itu nampak yang gitu aja, tapi kalau mereka kencing itu habis hancur cepat tuh. Bahaya mereka punya. Udah langsung terbuka ya gitu. Jadi punya laki-laki lain dia, jadi disaring lagi. Udah disaring, ada penyaringan. Dan baunya pun perempuan lebih bau daripada laki-laki, tahu. Waktu mereka beli minyak wangi yang banyak-banyak. Syukurlah kita laki-laki kan, padahal bau kita pun alhamdulillah juga kan. Kemudian ya, dalil kenapa dalam kitab-kitab fiqih kenapa anak laki-laki kata sobi, kan bibnin, bukan perempuan. Sudah. Kemudian dalil juga mengatakan anak laki-laki yang belum makan apa-apa, falam yakul syai'an. Tapi andai kata ini perempuan, anak laki-laki ini yang telah diminumkan susu dangkau, susu apa lagi, Milo, apa nih? Susu kerbau, susu apa lagi yang ada di Malaysia selalunya anak kecil minum susu apa? Spray. Itulah dia tu. Pokoknya macam-macam lah. Kalau kami ada susu dengkau, dah dikasih minum dengan susu dengkau, maka dia mesti dicuci. Mesti apa? Dicuci, bukan dipercikan saja. Kalimat lam yakul syai'an, lam yakul ta'ama di sini bukan setakat dikatakan minum susu, yaitu cuma susu ibunya saja. Cuma susu ibunya saja. Nah, jadi kalau dia minum susu dengkau atau dia minum apa? Minum hal-hal susu yang lain yang sudah diapakan, seperti jubnah dikasih makan ya jubnah, tahinah dikasih makan tahinah, dikasih makan lagi ngasih makan macam-macam, itu wajib dimandi dibasuh. Mau tahu kita punya anak suka makan daging langsung ya? Dikunyah-kunyah masa nak makan daging kan? Anak kecil lah jahil. Makan daging mau dia, makan rendang mau dia, makan budu dia makan budu kan? Kecil-kecil lagi ayah maknya ajarkan budu. Betul. Saya punya kawan anaknya itu tak makan apa-apa saja. Ya. Pada Abi Ma'in katanya tadi itu dia cuma percik begini saja, tak mesti mengenal semuanya. Ya. Yang keduanya diceritakan tentang masalah apa? Najis mutawasithah, najis pertengahan. Ini najis pertengahan ini adalah seluruh najis yang bukan mukhaffafah dan bukan mughalladhah. Ya, seluruh najis yang bukan mukhaffafah, bukan mughalladhah. Jadi kalau begitu apa yang mughalladhah, anjing dan babi, ya, dan apa yang diperanakkan dengan keduanya, dan apa yang diperanakkan dengan keduanya. Contoh kenapa dengan yang peranakkan keduanya masuk kepada faedah ijazatama al-halal wal haramu qulibal haram. Jadi apabila babi sama kambing romen,
Jadi mereka berdating, tiba berdating berjima, maka mereka berzina. Setelah mereka berzina melahirkan anak, rupanya seperti apa? Kambing, dah haram dimakan. Selama tahu kita rupa kambing itu anak daripada babi, haram dimakan. Dalilnya jadi tama al halal wal haram gulibal haram, maka dia dihukumkan hal tersebut hukum yang haram. Nah, kemudian selain tadi itu masuklah kepada seperti maaf kata, ya, apa yang keluar daripada tubuh manusia atau binatang itu dikira menjadi apa? Najis mutawassithah. Siapa namanya? Mutawassithah. Ada najis, ada mutanajis, itu kita perlu bedakan. Ada najis, ada mutanajis. Yang mutanajis ini sesuatu yang mengenai najis. Ada yang mutanajis yang dapat disucikan, ada mutanajis yang tidak dapat disucikan. Walau bagaimanapun caranya tak akan dapat disucikan. Paham? Najis yang mutanajis yang dapat disucikan, contoh seperti pakaian. Pakaian apabila dia bernajis maka kita boleh sucikan sehingga dia bersih. Satu. Yang kedua air. Air itu masuk kepada najis, maka namanya apa? Mutanajis. Kita tambah air itu sampai berkulah-kulah. Sudah sampai berkulah-kulah, tak terciumkan bau, rasa dan warnanya, maka air itu suci, bersih. Nah, oke. Ada pula yang dianya mutanajis tapi tidak dapat bersih walau bagaimanapun caranya. Contoh, kita buat rendang besar sekali. Buat apa acara perkawinan? Tiba-tiba terkena masuk situ tahi. Walaupun sedikit tahinya, mutanajis semuanya. Mutanajis semuanya. Tak boleh kita masukkan air situ. Masukkan air, masukkan. Itu kan rendang tuh. Rendang. Atau itu kan kuah kari itu. Sudah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fajazarahu an-nasu fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Datang seorang Arabi, seorang Badawi, ya. Kemudian beliau kencing di bagian sudut daripada masjid. Ini maaflah orang Badawi memang kadang-kadang ya agak kasar sikit kata orang Kedah. Tak tahu apa-apa, tak tahu ya undang-undang dan sebagainya. Macam kita sana di Malaysia mungkin seperti orang apa, tapi dah boleh tahu juga lah mereka orang asli kan. Mereka banyak tahu benda-benda ini. Nah, ini Al-Badawi ini memang Masya Allah lah. Pernah orang marah semua orang Badawi, dia kata apa? Ya Allah, ya kau ampunilah aku dan Rasul dan Muhammad, dan jangan ampunkan orang lain, katanya. Sampai cakap begitu. Kenapa cakap begitu? Kata Rasulullah, Rasulullah tegur sama dia, bukankah rahmatul luas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena saking terlampau marah dengan orang lain. Terlampau marah dengan orang yang disebabkan apa? Ketika dia solat itu orang tengok tegur dia gaya dia solat. Nah, ini orang Badawi kencing, dia tengok sudut tu cocok ni kencingkan ni. Dia kencing di situ. Jadi kerana orang tengok semua dia kencing begitu, orang semuanya apa? Fajazahun nas, maka menyergahlah orang lain semuanya. Tengok. Jadi kita kalau ingin memperbaiki kebaikan, ingin memperbaiki kejahatan, ingin membenarkan kejahatan tersebut, kita mesti berpelan. Kita nggak mesti naikkan suara. Kita nggak mesti menegangkan urat leher. Ya, karena kalau kita menegangkan urat leher bukan sesuatu hal yang baik. Jadi dengan bagaimana? Dengan benda yang baik. Kalau kita ingin berdakwah, kita mesti benar-benar menyampaikan sesuatu dengan yang benar dan dengan cara yang baik. Ya, law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Jadi Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kita untuk bagaimana ya berlemah lembut. Para sahabat semuanya telah marahnya. Hei, kencing di situ kenapa?
Oh kurang ajar, ini masjid ini tahu. Kira-kira kamu tok siap PM Panglima Masjid. Ada seorang pemuda yang dia suka minum khamar, tiba-tiba dia masuk ke masjid, dia kencingkan masjid. Apa yang kamu buat? Apa yang kamu buat? Saya rasa tangan kanan cepat melayang tuh. Betul tak? Kutuk pak, katanya begitu. Kurang ajar kau, langsung dicap kafir. Jangan begitu. Relax. Mungkin dia tak tahu, mungkin dia ini, mungkin dia. Sampaikan hal yang benar, mudah-mudahan dia terima. Paham? Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Panahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah melarang mereka yang melarang atau menyegah anak orang tersebut. Rasul tidak melarang orang yang kencing itu, silakan terus kencing, silakan. Anak kencing silakan kencing, habiskan dulu kencing. Tapi Rasulullah melarang orang tersebut, orang-orang yang telah menyegahnya. Apa tujuan daripada Rasulullah tak melarang orang tersebut? Begini, andai kata Rasulullah SAW melarangnya, tentu dia takutkan. Ketika aku takut tu pas lagi maaf kata, kalau pas lagi nak kencing tu bukan senang nak berhentikan. Kalau dah kita lepaskan, bukan senang nak berhentikan. Berarti tu ya? Tak. Dah kita tu pun masih lagi dia keluar. Betul tak? Betul tak? Emangnya kamu boleh keluar kayak gini, mau tahan dulu ya sebentar lagi? Mana boleh? Betul tak? Nah, jikalau sekiranya dia lagi dalam keadaan mengeluarkan, tiba-tiba dilarang, maka dia ingin hentikan, tak mampu, maka dia akan coba untuk tutup juga tak mampu. Ternyata dia lari, maka air kencing tersebut akan melimpah ke seluruh tempat. Ini hikmahnya. Tengok, Rasulullah berkata dengan secara hikmah. Bayangkan dengan ketakutan dia akan gak sempat tutup lagi, langsung semua masjid kotor jadinya. Udah? Jadi hikmah sekali. Inilah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada baulahu, manakala selesailah kencingnya, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyuruh ya untuk mengambilkan cebok ya, tahu cebok besar, jangan itu cebok besar atau apa namanya, gayung besar daripada air, maka disiramkanlah atau dilimpahkanlah kepadanya. Siramkan dengan begitu supaya dia bersih. Nah, mesti mengalir semuanya, itu susah itu untuk membersihkan itu. Yang zaman Rasulullah SAW tuh masjid tidak pakai seperti kita ini. Untuk membersihkan seperti itu mudah saja. Tapi kalau macam kita ini memang masjidnya, Masya Allah, tabarakallah, masjid-masjid itu semuanya dibersihkan. Betul nggak? Itu pernah kejadian di kampung saya itu. Pakcik itu tidak mau, dia sholat di belakang. Udah tahu memang dalam keadaan uzur, juga ingin dia sholatnya di saf yang pertama. Tiba-tiba nggak tahu, kita pikir kentut, ternyata kentut yang berisikan sesuatu. Kalau sedikit nggak apa-apa, ini melimpah. Hingga ambil sapninya, apa namanya, sajadah nih, diginikan, angkat, diangkat. Ini bukan saya main-main di kampung saya sendiri ini. Ini perkara saya ceritakan di kampung saya. Kalau kita utuh jangan pergi ke masjid. Kalau kita utuh jangan pergi ke masjid. Nah, diangkat begini saf-saf tuh, nimbah kemana-mana, mencret itu. Hingga satu kampung ketawa, Habis satu kampung ketawa, apa yang lagi terjadi? Nah, satu kampung bersihkan masjid. Habis semuanya. Sajadah-sajadah itu semua habis. Nah, itulah dalam keadaan begitu ingin juga. Untung tadi kasih imam. Nah, ini imam juga dia. Nah, itulah susah kita nak kata macam mana. Ini kejadian kampung saya ini.
Banyak hal-hal kejadian yang lucu terjadi di kampung saya. Aduh. Kalau saya ceritakan tuh ya hajah nuktah kata di kampung saya, Masya Allah. Jadi mereka tanya sama saya kejadian. Betul ke kejadian ini? Betul kejadiannya. Ada yang pulang dari rajin memang. Si Polan kata mereka. Telah begini. Maunya jangan sebutkan kan. Tapi kadang-kadang ingin juga kita tahu ya. Siapa kerja itu? Tapi kalau kampung saya masyhur dah cerita itu dah. Jadi kalau kita dalam keadaan udzur, tolong jangan ke masjid. Biar jangan menyusahkan orang. Ya, jangan menyusahkan orang dan menyusahkan kita sendiri juga. Pikirlah cuma dikincit gitu sikit je, ternyata berat. La haula wala quwwata illa billah. Dia tak main-main tu memang terjadi kayak gitu tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun. Kebersihan itu 5. Al-khitanu. Khitan. Tahu khitan? Laki bagi mazhab Syafi'i wajib berkhitan. Nah, supaya bersih. Bila dia tak bersih maka akan kita nampakkan putih-putih. Kita kata tai. Tai yang ada dekat hulu. Dicium, Masya Allah. Boleh juga lah tahan. Nah, ini kenantung pengalaman tuh. Bila kita orang Melayu ni kalau disunatkan umur masih berapa tahun? Umur 5 tahun, 6 tahun. Ya. Entah Pak Rozi itu sunat berapa tahun? Malu dia. Berapa tahun? Malaysia berapa biasanya? Biasanya 12. Masya Allah, itu dah. Kadang-kadang ada 15, 16, 17 tahun baru ya Allah ikanku. Udah seperti lebat gunung Seredang. Kau disunat. Jadi itu perkara yang perlu dihilangkan itu. Anak-anak kita perlu disunatkan ketika waktu umur mereka 7 hari dan dibuatkan nama sama mereka. Rambut mereka itu sudah kita cukur, kemudian kita timbang, maka kita keluarkan ya seberat rambut itu kita keluarkan emas. Paham? Ini sunnah Rasulullah SAW. Bukan bid'ah yang kita buatkan, tetapi sebaiknya ya kita sampaikan ke orang kampung. Sebaiknya kita membuatkan menyunatkan itu ketika waktu kecil cepat. Kalau kita sunatkan waktu kecil mudah cepat apanya sembuhnya. Kalau besar tu lambat sih kita semuanya itu. Sudah, kemudian dia pun malu lah. Orang tengok semuanya. Di kampung kami lain pula kalau laki-laki disunat. Kalau laki-laki disunat itu disaksikan oleh orang ramai. Disaksikan oleh orang ramai sampai dibuat perut kuning. Betapa malam bersanding, pakai baju teluk belanga. Besoknya baru kita dikasihkan perut kuning apa semuanya untuk orang datang, baru dipotong. Ada orang nengok semuanya, gawat kita. Saya pun ditengok orang semua saya, kecil saya. Untung saya waktu itu masih umur berapa tahun? 7 tahun atau bagaimana? Ya. Jadi kalau di Malaysia itu orang semua tengok enggak? Seni-seni saja. Tapi yang motongnya perempuannya. Alhamdulillah. Kadang-kadang dipermainkannya lagi. Kita pantang dipermainkan. Kalau cerita itu, kalau anak-anak kan nggak buat begitu jadinya. Jadi khitan ini wajib. Sekarang nih orang-orang Afrika sudah memulaikan untuk mengkampanyekan, kampanye bahasa Malaysianya kami kata kampanyekan khitan. Karena dengan adanya kampanye ini memasyarakatkan khitan dan mengkhitankan masyarakat akan menjauhkan daripada penyakit AIDS. Nah, maka benarlah Islam yang telah mengajarkan kita khitan. Itu khitan al-fitratu khamsun. Fitrah itu adalah salah satunya al-khitan, membersihkan. Nah, setelah itu umat Islam bersih. Bagi perempuan sunnah hukumnya di khitan ya. Sunnah hukumnya di perempuan di khitan. Jadi sebaik-baik perempuan di khitan itu waktu masa kecilnya. Kemudian perempuan ini di khitan jangan terlampau banyak sekali diambil. Sedikit saja. Kalau perlu banyak sekali ambil tak bernafsu lagi dia nanti. Paham? Letih suaminya dia juga tidak ada apa-apanya.
Kita letih ni kulit ni. Ya Allah, belum lagi terasa katanya. Pening kepala suami macam mana. Jadi Islam tak suruh kita ambil langsung, tapi sedikit saja. Sedikit saja dah. Ini nampak agak seperti porno, tapi kan sebenarnya foto ni hukum ya. Jadi saya membicarakan masalah hukum. Ustaz ni porno sangat kata tak. Ini kita tak ada dalam sebut cerita. Itu kita ni kalau biasa dalam kampung saya suka ditakut-takuti orang. Nanti kau liputan pakai kapak. Pakai kapak dia kata hitam. Ini ada namanya alung, alung di kampung kami ni. Dia waktu mau masa nak hitam ni kan orang ramai datang. Kan kami kalau datang orang tu datang orang ramai-ramai nak tengok akan hitam tu. Kasih perut kuning dan kasih semuanya. Tiba-tiba alung ni loncat daripada jendela. Lari dia. Kenapa? Dia kata takut kena kapak. Itu kegagalan kampung satu nakut-nakut itu. Wal istihdad, mencukur bulu kemaluan. Asalnya al-haddad itu daripada besi, jadi cukur kan pakai besi. Ini kalau dicabut boleh tak? Boleh kalau sanggup. Kita tak paksa dengan la ikrah fid din, tak ada paksa dalam agama. Kita tak paksa dengan apa? Dengan cukuran kan. Kalau mampu dicabut, cabutlah silakan. Kalau mampu, katanya. Jangan salahkan saya, kata cabut kalau mampu, kau tak jangan. Sebab kayak Imam Syafi'i saja kata, saya tahu yang namanya potong mie, potong apanya, bulu ketiak ni dicabut, bukan dicukur. Tapi kena nggak sanggup cabut dicukurnya. Yang penting tujuannya menghilangkan bulunya. Begitulah. Jadi asalnya memang biasanya bulu kemaluan ini dicukur. Jangan sempat lebih daripada 40 hari. Jangan sempat lebih daripada 40 hari. Sebelum sampai 40 hari dicukur. Bila sampai 40 hari cukur juga. Nah, jangan sempat jadikan seperti hutan simpanan di Gunung Hadang tu, macam-macam ada hutan situ. Jangan. Boleh dicecang, cocok lagi itu. Cocok. La haula wala quwata illa billah. Jangan. Dalam kitab fikih juga katakan di antara istihdad bulu kemaluan itu juga katanya bulu bagian yang tumbuh di bagian maaf kata sekitar daripada ini tempat apa kita itu ya apa namanya di belakang Allahumma shalli Muhammad dubur itu juga disunatkan untuk dicukur. Jangan sempat bulu dubur itu banyak begitu tiba-tiba nak berak dia berselekeh di situ. Ya. Biasalah orang-orang yang punya lebat bulu biasa itu. Orang yang lebat bulu biasa makan panjang. Jadi sunatkan dicukur tu. Jangan sempat berselekeh. Nanti naik itu orang cium. Buat apa dia kata? Enggak tahu aku katanya. Masa enggak tahu buat apa? Dia enggak tahu. Ternyata lalat ikut ada sama dia. Itu di dalam kitab Bajuri sebutkan. Dan daripada kemaluan juga termasuk bulu dubur disunatkan dicukur ya. Sebab banyaknya bulu itu akan kadang-kadang mengakibatkan banyaknya penyakit. Sebab itu disuruh untuk dicukur. Tak tahu lah kita orang Asia suka simpan-simpan benda tu. Padahal tak elok disimpan-simpan. Kemudian waqasus syarib. Kalimat qasus syarib ini kita ulama mengatakan makna qasu. Sebagian mengatakan maknanya adalah untuk menipiskannya dengan cara mencukurnya. Ada yang mengatakan dengan qas, miqas yaitu gunting. Jadi ditipiskan saja begitu. Nah, kalau Malik kata diqas saja digunting. Yang penting jangan sampai seperti orang-orang mana, orang-orang Sa'id punya kumis begini. Dah sampai kumisnya misainya ini misai ini panjang-panjang. Disunahkan kita tipiskan misai kita. Nah, wa taqlimul alfar dan motong tangan pula mati nanti. Potong kuku tangan. Ini sebagaimana daripada tubuh hadis yang dhaif dikatakan potong kuku tangan ini ketika hari Kamis sebagaimana kami riwayatkan dalam kitab Al-Ayatul Mufassalat fi Ahadisil Musalsalat. Bagi siapa yang mau meriwayatkannya silahkan datang ke Zokozik ya sebelum saya pulang ke Malaysia ke Indonesia. Dan sebelum saya pulang dah. Wal nadbul ibti dan mencabut bulu ketiak. Nah, jadi bulu ketiak dicabut kalau mampu. Bagaimana caranya supaya mudah dicabut? Masuk rendam dalam air. Kita rendam dulu air, dalam ke dalam air baru mudah dicabut tuh dalam lama tuh. Oh, tak ada kata kata gitu. Tak ada. Langsung boleh cap. Mudah sekali. Tapi kalau kawan tuh punya 1 meter memang susah lah. Nah, susah.
Jadi itu perlu dijaga. Kebanyakan bau-bau yang tak sedap datang daripada mana-mana. Yang pertama bau-bau yang dalam tubuh kita datang tak sedap. Yang pertama bau ketiak. Yang kedua daripada jempol kaki. Atau jempol kaki, ibu kaki bila pakai stocking. Oh, baunya lebih bau daripada belacan. Jadi ini salah satu bagian yang 5. Ini semuanya berbeda masalah hukumnya. Khitan bagi laki-laki menurut Syafi'iyah wajib, sementara istihdad itu hukumnya sunnah. Qasus syarif ini menurut daripada Syafi'iyah juga sunnah. Taklimu azbar dan natful ibid ini juga sunnah, ya. Babul jinabah, bab menceritakan tentang jinabah. Arti jinabah, janabah ai ba'uda, menjauh. Maksudnya siapa yang telah berjenabah maka malaikat jauh daripada dia. Sebab itulah kalau orang yang sudah berjenabah disuruh untuk cepat-cepat apa? Disuruh untuk cepat-cepat bermandi, ya, agar jangan dia jauh daripada malaikat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'd turuqil Madinah. Beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian jalan-jalan yang ada di Madinah. Wa huwa junubun, sementara dia dalam keadaan berjunub. Jadi, bolehkah kita berjalan-jalan keadaan berjunub? Boleh. Ini membuktikan sama kita. Abu Hurairah dalam keadaan berjunub berjalan dia. Boleh. Bilakah kita wajib mandi junub pas lagi datangnya waktu sholat, kan begitu? Sampai ketika disebutkan dalam riwayat Umar radhiyallahu anhu, bagi siapa saja yang ingin buatkan raun yang kedua untuk istrinya, raun yang kedua atau raun yang kedua, udah selesai dah nih projek pertama, mau raun yang kedua, nah maka disunatkan baginya untuk berwudu, disunatkan baginya untuk berwudu. Ini ketiga lagi berwudu, keempat lagi berwudu. Sebelum dia nak tidur pun berwudu, disunatkan, bukan diwajibkan, bukan diwajibkan. Paham? Qala fakhanastu minhu, maka aku bersembunyi daripadanya. Jadi kita jumpa dengan Rasulullah, dia takut. Perasaan tersebut takut berjumpa dengan Rasulullah karena dalam keadaan junub. Fadhahabtu faghtasaltu, maka aku pergi dan aku mandi. Summa jitu, maka aku datang. Faqala aina kunta ya Abu Hurairah? Mana kau tadi Abu Hurairah? Nampak terus langsung lari. Macam kita lah, saya lagi jalan tiba-tiba kamu jumpa sama saya, ya, kamu tuh lagi dalam keadaan main kelereng. Wajarlah kamu lari kan? Main kelereng. Tahu kelereng? Main bola apa main ini? Guli. Tengah jalan main guli. Tengok saya langsung lari. Atau kamu pas lagi main apa namanya itu? Pokoknya main-main lah tengah jalan jumpa saya Nuruddin langsung lari. Malu atau jumpa sama dokter hari Jumat. Tiba-tiba kamu lari kan? Takut, segan sama dia. Kita buat begitu. Ini dia segan karena dalam keadaan berjunub. Katanya kuntu junuban, saya dalam keadaan berjunub. Bakarin tu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Aku tidak suka duduk beserta kamu dalam keadaan tidak suci. Faqala subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah bernajis. Jadi menceritakan kepada kita walaupun dia dalam keadaan junub tidak bernajis, maka kata apa saja pun aktiviti boleh dia laksanakan kecuali hal-hal yang telah dilarang. Contoh, membaca Al-Quran, mengangkat Al-Quran, sholat, tawaf dan lain-lainnya. Ya, di sini boleh bagi orang yang berjunub, boleh mukhalafah atau bersama-sama dengan manusia yang lainnya. Masuk masjid boleh nggak? Masuk masjid boleh nggak? Boleh dia masuk masjid, cuma dia jalan saja gitu. Kalau al-mukth nggak boleh, diam di masjid tak boleh. Nah, berdiam di masjid tak boleh. Masuk masjid jalan begitu dari pintu ke pintu, boleh, tidak ada masalah. Cuman kalau dia, ya, kalau dia umpamanya duduk di situ al-mukthu, itu tidak boleh, diharamkan. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tasala min janabati ghasala yadayhi. Rasulullah SAW apabila mandi junub maka dia akan basuh kedua tangannya, tsumma tawaddoa, kemudian dia berwudu. Wudu'uhu lis-shalah, seperti wudunya untuk salat. Jadi
cuci dulu tangan. Kenapa cuci tangan dulu pertama kali? Daripada hadis yang sebelumnya, idastayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu. Itu udah pertama sekali. Kemudian setelah itu baru berwudu. Disunatkan berwudu pertama kali setelah apa? Setelah menghilangkan segala najis yang ada dalam tubuh. Setelah menghilangkan najis-najis yang ada dalam tubuh, maka dia berwudu. Apa gunanya kita untuk berwudu? Najis masih ada lagi dalam tubuh. Kalau ada najis, ya. Nah, tahu di situ ada bekas-bekas daripada apa? Madi. Sebab kita katakan tadi itu madi adalah najis. Mani tidak najis. Dalam madhab Syafi'i dan jamhur ulama, najis tidak najis disebabkan mani tidak najis disebabkan mani itu adalah asal usul manusia. Laqad karamna bani Adam. Jadi mani tidak najis. Dalam madhab Abu Hanifah kata mani ini najis. Sebab itulah mereka katakan kalau orang meninggal dunia tak disolatkan di masjid, mereka kata. Jadi kalau kita berpendapat, iya, orang yang namanya manusia itu bukan najis disebabkan asalnya daripada yang suci. Sumaghtasala, kemudian dia mandi. Dia mandi ini mendahulukan yang kanan dulu baru yang kiri, ya. Sumayukhalilu baina biyadaihi sa'rahu, kemudian dia apa? Dia takhlilkan, rambut-rambutnya ini dia takhlilkan, dia sela-selakan. Nah, hatta idza dhanna annahu qad arwa basratahu, apabila dia sangka bahwasanya dia telah membasahi seluruh tubuhnya, seluruh daripada kulit-kulitnya semuanya, afadhu alaihi ma'u thalatha marrat, maka dialirkan air 3 kali, summa wasala sa'ira jasadihi, kemudian dia basuhkan ya seluruh tubuhnya. Wa kanat taqulu, maka dia bisa Aisyah mengatakan, kuntu aqtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini aqtasilu fi'il mudhari. Nah, jadi wawnya itu wa Rasulullah SAW itu apa namanya? Aqab. Jadi kalau kita mau mengapakan, mengakofkan kuntu aqtasilu wa Rasulullah SAW, maka disuruh untuk membuatkan nama domirnya itu lagi. Kuntu aqtasilu ana. Ya, kuntu aqtasilu ana. Itu tujuannya. Kenapa dibuat ana? Karena dia ingin mengatofkan antara aqtasilu dengan Rasulullah. Ya? Kuntu aqtasilu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Saya mandi beserta Rasulullah SAW daripada apa? Daripada bejana yang satu, maksudnya saling timba, ya. Bukan masuk dalam tu tempat. Naqtaribu minhu jami'an, yang mencedok daripadanya sekaliannya. Ini tata tertib daripada ya bagaimana mandi junub. Jadi hal ini wajib bagi kita yang mau kawin. Ada yang mau kawin sini? Ada. Bagi siapa saja yang mau kawin, dia wajib mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan benda tersebut. Benda syarat-syarat tidak mandi, benda syarat-syarat tidak kawin. Benda itu semuanya adalah fardhu ain ketika waktu kita kawin. Paham? Yang tanya, sebutkan dulu ya rukun-rukun mandi. Rukun mandi mudah aja Ustaz. Apa dia itu? Kain basah, batu, tuala. Itu tak kena tu. Tak kena. Kenapa? Karena masalah itu bukan satu hal yang rukun. Tak ada itu pun tak apa. Tak ada itu pun tak ada, kain basah pun tak apa. Ya kalau dia mandi dalam kamar mandi yang kecil, ya kamar mandi itu para ulama memperbolehkan kalau dia tak pakai kain basah. Atau tak mengapakan kalau dia tak gunakan kain basah, sudah. Masalah itu masalah yang biasa. Soalnya kalau dia mandi di sungai Nil, membuka gitu itu haram. Haram. Coba lihat bagaimana Islam mengajar kita. Sampai dalam masalah tidak mandi junub pun diajarkan. Dalam masalah mandi junub pun diajarkan. An Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, wa ra'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Aku letakkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air untuk mengambil untuk wudu al-janabah, air untuk apa? Untuk janabah. Mandi junub. Fa'afa biyaminihi ala yasarihi, maka dia memindahkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, marwataini 2 kali, atau salah 3 kali, itu maka setelah para jauh, kemudian dia basuhkan kemaluannya.
dibasuhkan kemarin tersebut, kemungkinan besar di situ ada terdapat najis dan sebagainya, itu perlu dilacukan. Sebab ya, tapi kalau sekiranya Rasulullah SAW itu semua benda halnya itu semuanya suci. Ya, ini kita ceritakan tadi tentang kenapa kena hukum kepada manusia. Kita cucikan dulu kemaluan kita mungkin kita ada najis. Rasulullah SAW hal-hal itu semuanya adalah suci. Ya, apa yang dikeluarkan Rasulullah SAW itu semuanya adalah suci. Tsumma daraba yadahu bil ardi, kemudian dia pukulkan tangannya di atas tanah, awil haid atau dinding. Marwataini dua kali, atau 3 kali.